setelah kita mendapat cobaan, kita akan dikasih kemudahan. Biasanya seperti itu. Besokannya gue dapet kemudahan-kemudahan lagi yang gue nggak habis pikir. Apa tuh? Nggak ya. Yang pertama, gue bisa bikin bisnis tanpa gue bermodal. Itu aneh banget. Gimana caranya? Iya. Ninggalin sesuatu yang udah kita biasain selama bertahun-tahun tuh susah, Der. Oh iya, betul. Di situ juga gue kasih tahu nih ke teman-teman, maksudnya Nah, coba dong kasih tahu dong. Buat yang masih berkecimpung di dunia malam, coba gimana dong? walaupun kita ngerasa kita takut sama atas rezeki apa yang kita belum dapetin nantinya gitu, jangan pernah takut kalau kita nggak mungkin dikasih mati sama Allah gara-gara kelaparan. Itu yang pertama kali gue yakin. Gue yakin Allah tuh kasih kita makan setiap harinya, karena pertolongan Allah tuh kita lebih ngerasain di saat kita susah, deh. Lo bahkan ngerasain nikmatnya lo bersujud, lo ngerasain nikmat lo berdoa, lo ngerasain nikmat lo hari-hari, hadirnya Allah di sisi lo setiap hari yang lo ingat pertama kali. Karena apa? Di saat lo susah, pasti yang pertama lo ingat, yang bisa ngebantuin lo saat itu bukan siapa-siapa orang di sekitar lo, tapi Iya, Allah. betul, Itu yang akan lo rasain. Gue cerita pengalaman gue pribadi, Der. Setelah gue tinggalin semua itu, Der, baru pengen nikah, Der, pada saat itu. Gue sampai ngomong sama calon gue tuh, kalau ini gimana nih kalau aku hijrah, aku nggak punya penghasilan sama sekali. Alhamdulillah istri gue tuh benar-benar ya udah samina watona sama suami gue gitu kan. Alhamdulillah. Nah di situ gue ngerasain kesusahan yang cobaan pertama kali gue hijrah. Tapi itu jangan pernah takut gitu, omongan ini belum, tapi disinilah yang tadi gue ceritain, dapetnya kenikmatan yang Allah berikan. Gue nggak punya pekerjaan sama sekali, gue berusaha untuk mencoba bikin bisnis kayak baju muslim dan lain-lain gitu kan, tapi belum grow up lah, masih baru berjalan. Kita sedih gue sampai gue ngejatahin makan istri gue nih, dia pagi sama sore itu satu bungkus nasi padang, deh. Gue beli nasi padang, gue cuma punya duit 20.000 deh waktu itu. Okay. Terus habis itu gue beli nasi padang yang biasanya dulu hidup gue glamor. Terus habis itu gue tiba-tiba begitu nih. Allah ngasih ujian itu pastinya sesuai kemampuan manusianya ya. Iya, betul. Tapi gue pulang, alhamdulillah gue dapat rezeki, Der. Itu yang nggak terduga-duga gitu. Nah, tapi kita pas lagi dapat ujian itu, dites. Kita ini bersedih, kita ngarepin dunia, apa ngarepin Allah nih? Gitu kan. Pas lagi kita ngarepin Allah, tapi bukan kerisauan yang dapat, ketenangan, Der, yang dapat. Itu yang aneh buat gue. Ketenangan itu yang dapat. Gue tenang gitu, walaupun gue keluar nggak punya duit, tapi gue tenang. Allah kasih lagi mulai pelan-pelan. Di saat nih ya, ini juga salah satu gue dengar Ustaz, tapi gue lupa Ustaz siapa waktu itu ngomong. Di saat kita yakin sama Allah dan kita percaya sama Allah, di saat kita totalitas sama Allah yang dibilang Ustaz Safik, Allah akan kasih kemudahan setelahnya itu. Setelah kita mendapat cobaan, kita akan dikasih kemudahan. Biasanya seperti itu. Besokannya gue dapet kemudahan-kemudahan lagi yang gue nggak habis pikir. Apa tuh? Nggak ya. Yang pertama, gue bisa bikin bisnis tanpa gue bermodal. Itu aneh banget. Gimana caranya? Iya, gue punya teman-teman waktu itu, yang alhamdulillah qadarullah dia lebih mampu daripada gue waktu itu. Gue dipinjemin modal. Ya udah lo modal, gue dilihat lo bisa kreatif, gue bisa desain dan lain-lain. Gue orangnya kan emang suka kreatif kan. Lo bisa, akhirnya teman gue ngelihat kemampuan gue di situ, ya udah lo diajak. Itu yang gue nggak sanggup. Apakah itu bukan jalan dari Allah, bener nggak? Iya betul, dan itu yang gue, temen gue, sahabat gue sampai yakin bisa seperti itu, pasti kan karena rahmat dari Allah, pasti dong, karena aku berdoa kan. Betul. Dari mana nih gue rezeki ya kan. Jadi gue bikin bisnis setiap apapun, sampai sekarang pun gue punya modal waktu itu bikin bisnis. Brand baju gue tuh zaman dulu pernah gue sekali doang bermodal. Sampai sekarang gue punya bisnis, alhamdulillah Allah mudahkan. Sampai sekarang gue udah dibalikin pelan-pelan sama Allah semuanya. Sampai berapa sekarang omset yang lo punya nih untuk kotor-kotornya paling tinggi nih? Jangan ngomongin itu kali ya. Gue pengen tahu, sebetulnya kan ambil ibrohnya, ambil motivasi buat. Iya. Kalau omset bisnis gue waktu itu lagi grow up-nya. Iya, kita ngomong pas kita sekarang pandemi, oke lah, semua terdampak gitu kan. Iya, betul. Kita ngomong pas secara normalnya sebelum pandemi datang lah, berapa bulan yang lalu gitu. Oke, pas lagi gue dapetin serius bisnis gue yang brand muslim, gue bisa dapetin 150 juta per bulan. Wow. Itu yang omset gitu. Serius lu? Yang Allah benar-benar, iya Allah tuh benar-benar kasih itu. Allahu Akbar. Ini nggak kepikiran lo bisa bikin bisnis, lo bisa ngejalanin bisnis lo tanpa lo punya duit. Gimana tuh, Der? Tiba-tiba dengan modal 0 rupiah,
terus tiba-tiba lu bisa dapat 150 juta rupiah tuh karena Allah semuanya, lu meninggalkan sesuatu karena Allah, tapi sabar, easy bro, tenang, jangan buru-buru lu ntar tiba-tiba inget yang lalu lagi balik lagi nggak jadi tobat ya. Iya betul, padahal kita disuruh sabar aja sedikit, insya Allah balikin deh. Insya Allah. Gitu, insya Allah. Walaupun gue ngomongin sekarang, walaupun gue alhamdulillah dikasih kecukupan ya sama Allah ya, itu istilahnya namanya bisnis juga naik turun, itu juga yang lagi grow up-nya kadang lagi turun. Tapi di saat kita lagi susah, sampai sekarang pun gue dapet ujian, kalian ingat sama Allah tuh kasih kemudahan besoknya deh, nggak usah jauh-jauh, besoknya lo dikasih kemudahan. Karena kita di suatu masalah, coba mungkin Derry juga pernah ngerasain misalnya, bisa kapan lo pernah dapat masalah, lo renungin, lo doa sama Allah, bisnis aja bangkrut sampai kalau di total 300 jutaan bro, pernah bro. Iya, tapi kesusahan itu kita berapa lama sih Der? Paling lama nih seminggu. Iya, betul. Setelah itu kalau kita bertakwa sama Allah dan kita lillahi ta'ala karena Allah akan mudahin, tiba-tiba ada jalan lagi, atau enggak hati kita tenang deh. Pertama ya kan, hati kita tenang dulu, kita ngambil hikmahnya apa yang harus terjadi. Mungkin ini jalan dari Allah yang maksudnya dikasih Allah nih jalan yang nggak terbaik buat kita. Kita dikasih lagi, ntar dicari lagi momen yang lain. Walaupun kesal gitu, tapi Allah kasih kemudahan. Kita bertakwa, sabar dikit. Beda seminggu kita yakin. Intinya gini, kata Ustadz, anak pernah tanya, asal antum yakin, bahkan hitungan jam aja Allah akan langsung balik. Ada salah satu contohnya. Ustaz Syafiq ceritain yang dia ninggalin ninggalin duit perusahaan ribanya, dalam waktu jam doang dibalikin semuanya di rahmat Allah. Asal yakin, kata Ustaz Syafiq. Jangan lu keluar tapi gara-gara ntar Allah bener nggak ya, ntar Allah, itu udah mundurin tuh terus sama Allah tuh. Iya betul. Diintar-intarin sama Allah kan, karena dia ngucapin ntar bener nggak ya, sama Allah juga dibalas, ya udah ntar aja, ntar bener nggak ya kalau Allah ganti, ya udah ntar aja. Asal yakin tapi itu rasanya tuh. Iya, yakin dan pasrah ya, bukan mengharapkan mana nih gitu kan, itu juga nggak baik kan. Dan rezeki kan juga bukan karena uang doang yang lo dapet ya kan, yang lo punya sahabat yang soleh, lo punya istri yang soleh, anak yang soleh, ya kan, rumah yang indah, ya kan, rumah biasa yang tenang, ya kan, nyaman, Allah, nyaman, iya, masya Allah, banyak banget deh. Setelah itu yang gue rasain, wah beda banget sama dunia gue yang dulu dia. Dunia dulu oke senang, tapi cepet habis ya. Gua akuin. Iya, dulu gue penghasilannya kan banyak. Gue dulu juga ngerasain, ya, kan, kan gue dulu lo rasain. Anak band juga bro, ngerasain masuk sekian, lah kok hilang ya, perasaan masih ada di ATM gitu kan. Iya, seminggu hilang Der, seminggu paling lama seminggu hilang. Lo mau dapat puluhan juta, lo mau dapat ratusan juta, seminggu hilang bisa jadi. Itu ntar lo foya-foya, ntar lo temen lo beli barang yang nggak penting, itu lo sering gitu. Sekarang kita lebih menghargai apa yang kita beli, kita lebih mengatur yang, karena semua ada hisapnya Der, ya bener gak sih? Oh iya dong. Jadi kita kalau harus berlebih-lebihan, kita harus mikir lah. Gue nih barang gue koleksi tapi gue nggak pakai, wah ada hisapnya tuh gitu. Tapi punya satu pun tenang akhirnya sekarang. Istilahnya kepake, masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa teman-teman juga bisa menginspirasi dalam artian yang tadinya mungkin masih takut-takut, masih belum percaya bahwa kehendak Allah itu bisa menggantikan semuanya ketika hijrah. Nah ini nih salah satunya buktiin, walaupun nasi padang dibagi dua kan nggak ada yang tahu ya, luar biasa. Masya Allah itu yang kalau boleh tahu tuh lauknya dulu apaan? Kagak ada lauknya, cuma nasi sama kuah doang.